selamat datang di Soar Penamsa On Air. Jadi di podcast Penamsa yang masih fresh banget ini, kita bakal jadi tempat kalian ngedengerin cerita paling seru dari anak-anak keren di Penamsa. Nah, di Soar ini siapapun bisa muncul, asal punya cerita, prestasi, pengalaman gila, atau bahkan cuma hal random yang menurut kalian seru. Oke, bahkan yang kalian lagi dengerin ini bisa banget suatu hari nanti diundang ke sini loh. Jadi stay keren aja dulu. Dan hari ini kita mulai episode perdana dengan dua tamu spesial, yaitu Duta Literasi yang baru kepilih. Oke, kita bakal bahas gimana prosesnya ya. Prosesnya, struggle-nya, dan inside scoop yang orang lain nggak tahu. Oke, langsung aja kita cekidot. Oke, mungkin bisa perkenalan diri dulu, mulai dari Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Gilang Di Permana dari kelas 9E. Salam kenal semuanya. Hai. Oke, perkenalkan nama saya Syahra Duandayani dari kelas 7D. Selamat kenal semuanya. Salam kenal. Salam kenal. Oke, mungkin untuk pemanasan ya, mungkin bisa saya Boleh. tanyain. Awalnya kenapa bisa tertarik ikut seleksi Duta Literasi? Dari Syara atau aku dulu? Bebas, Oh, bebas. bebas. Mungkin dari aku dulu ya. Sebenarnya saya tertarik ini karena saya melihat bahwa siswa dan siswi SMP Negeri 61 Surabaya ini masih memiliki literasi yang kurang atau belum meningkat. Jadi saya ingin meningkatkan literasi teman-teman melalui cara yang lebih seru seperti itu. Kalau dari saya, menurut saya di siswa-siswi Negeri SMP 61 Surabaya ini masih minus membaca atau masih kurang literasinya. Iya. Jadi mungkin sama kayak Kak Gilang. Oh, buat ningkatin minat literasi ya. Iya, benar Oh, banget. oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kalian literasi versi kalian itu apa sih? Dari kamu atau aku? Kakak dulu. Oke, literasi. Sebenarnya ini menurut bahasa saya sendiri dan pengetahuan saya sendiri. Jadi literasi adalah kemampuan seseorang dalam memahami, menggunakan dan mengevaluasi dalam berbagai hal seperti membaca, menggunakan uang atau biasa disebut seperti literasi finansial. Mungkin seperti itu. Kalau dari saya, menurut saya literasi itu sesuatu hal yang dijalankan siswa seperti mengevaluasi, eh, membedakan buku-buku mana yang bisa dibaca atau tidak seperti itu. Oh gitu. Oke, terima kasih. Saya baru tahu loh ada literasi-literasi yang jenis-jenisnya gitu kayak literasi finansial. Saya kira cuman membaca sama menulis doang gitu, Enggak, mamit sebenarnya teks literasi memang doang. banyak. Oh, banyak ya. Iya. Iya. Oke. Oke, selanjutnya waktu proses tes bagian mana sih yang paling menantang buat kamu kayak maksudnya kayak hal yang bikin kalian deg-degan gitu loh. Ya. Kalau dari aku dulu ya, mungkin bagian yang paling bikin aku deg-degan itu wawancara. Karena di tahap ini adalah tahap yang paling menyusahkan dan buat aku jadi nervous gitu. Yang biasanya aku ngomong sama guru itu bisa tenang dan santai, pakai bahasa sendiri dan mudah dipahami. Tapi lewat wawancara ini aku jadi lebih deg-degan karena sebelumnya aku itu kalau ditanyain atau diberi pertanyaan dan harus jawab secara cepat itu menurutku sangat lemah ya bagiku karena sebenarnya kemampuanku dalam berpikir ini kurang terevaluasi ya. Jadi saya ingin meningkatkan literasi saya ini melalui duta literasi dan bergabung dengan teman-teman. Asik. Kalau dari saya sendiri sih paling bikin deg-degan tuh pas wawancara sih sama kayak Kak Gilang. Karena itu tuh eh, kita tuh harus bisa menjawab pertanyaan dengan cepat dan harus menunjukin bakat juga kan. Iya, Gitu. benar sih. Jadi kayak mungkin deg-degan banget karena itu pertama kalinya untuk saya. Oh iya. Oh. Oke, pertanyaan selanjutnya nih masih berhubungan sama yang tadi ya. Eh, apa sih? Gimana sih cara kalian narik teman kalian yang apa kekurangan minat baca gitu? Mungkin dengan program-program kalian yang seru atau gimana? Ah, Aku dulu ya. Yang pertama saya akan mungkin mengajak yang pastinya mengajak dengan cara saya yang seru dan lain-lain. Dan mungkin saya akan menawarkan buku-buku seru untuk mungkin mereka baca atau mereka ya minimal memerhatikan lah ya minimal
gitu. Jadi mungkin mereka bisa tertarik untuk datang ke perpustakaan untuk membaca atau memahami dan lain-lain. Oke, boleh banget tuh. Kalau saya sendiri sih melalui proker-proker yang sudah kita buat ya bersama 10 duta literasi keren lainnya seperti podcast ini tentunya, terus habis itu ada buku dorong. Jadi untuk buku dorong ini kita akan menghias sebuah gerobak yang diisi dengan buku-buku menarik sehingga teman-teman ini bisa mendapatkan buku tanpa menuju ke perpustakaan seperti itu. Oh, jadi Ya, keliling gitu ya? iya Ya, benar-benar. Dan masih ada proker lainnya yang keren dan gak kalah menarik sih dari podcast ini. Nanti boleh dinantikan karena kita masih mikirin lebih lanjut lagi biar Oke, gimana caranya oke, teman-teman oke. ini tertarik dan minatnya bisa tertingkat lagi untuk mengikuti kegiatan kita ini. Oke, teknologi banget ya. Teknologi ya. Perpus didorong, Benar pakai didorong. gerobak keliling. Muat tapi. Iya. Iya boleh. Oh, pakai nunjukin bakat juga nih. Iya pakai iya. nunjukin bakat ya. Kalau boleh tahu bakatnya apa aja yang ditunjukin itu? Boleh boleh. Boleh, boleh. Kalau dari aku dulu kemarin aku disuruh wawancara ini dikasih pertanyaan ya terus saya ini bakatnya ini bukan dari diri saya sendiri ya tapi kebetulan nih jurinya ini meminta saya untuk menunjukkan bakatnya jadi kayak request kemarin saya ini ada di request untuk eh, jadi MC di bulan bahasa semisal itu bakatnya yang harus tunjukin jadi Oh, saya keren. ya, jadi saya kasih waktu dulu buat mikir habis itu saya tunjukin kalau Syara gimana? Kalau dari aku sih awalnya sih gak ditanyain sama gurunya, kayak kayak ya langsung aja, oh udah selesai, terus aku langsung bilang, loh Bu ini nggak nampilin bakat nih gitu. Terus kalian bilang, oh iya lupa gitu kan. Terus akhirnya aku nampilin bakat yaitu Tega 4 dari taekwondo. Wah Wih, keren keren banget. keren Ini bakatnya keren-keren ya. iya iya. Oke. Oke, next question nih. Kalian ngerasain apa sih yang bikin kalian tuh kayak eh lebih kepilih dibanding kandidat lain itu? Oh, Dari Syara dulu boleh. mungkin. Kalau dari aku sih yang menurut aku beda dari yang lain itu dengan cara aku menyampaikan sesuatu atau dengan prestasi-prestasiku gitu. Oh iya, iya. Kalau kalau dari aku ya mungkin pemahamanku ini lebih cepat atau kemampuan pemahamanku ini lebih terasah gitu. Jadi saya yakin bahwa bukan yakin ya, saya merasa bahwa saya ini sedikit berbeda dengan teman-teman karena berbeda itu unik dan unik itu sangat luar biasa. Ya. You love being unique. Iya. Ya. Oke, sebagai duta literasi, hal pertama apa yang pengen kalian kembangin di sekolah? Waduh, Boleh? boleh. Aku kalau dari aku sih minat bacanya sih dari siswa-siswi Iya itu benar. yang paling penting untuk meningkatkan literasi di sekolah ini. Oh, Kalau dari Kak Gilang sendiri? Kalau dari aku ya, yang pertama yaitu sama sih sebenarnya meningkatkan literasi, tapi melalui jalan atau cara yang lebih menarik dan minat bakat teman-teman juga. Karena kan kalau Gen Z ini tertariknya sama yang keren-keren dan seru-seru aja. Kalau misal yang agak bosenin dikit aja mereka udah kayak nggak peduli atau nggak tertarik banget gitu. iya. Jadinya saya ini sebagai literasi ingin meningkatkan literasi teman-teman melalui kegiatan yang seru seperti podcast yang dilakuin ini biar teman-teman ini bisa mengasah kemampuan berbicara, memahami dan mengevaluasi komunikasinya. Terus saya juga ingin teman-teman ini bisa belajar literasi melalui lomba-lomba seperti bulan bahasa seperti itu. Iya sih. Oh, oke. Keren banget nih. Oke, dari pengalaman ini pelajaran paling berharga apa yang kalian dapat nih? Mungkin boleh share dulu ya. Waduh. Waduh. Boleh, boleh. Kalau dari saya sih mungkin pelajaran yang mungkin eh, dari intonasi bicara, terus cara berbicara dengan baik dan eh, wawancara gitu-gitu sih. Terus ya mungkin kayak gitulah. Oke, berarti Syara ini lebih ke kayak komunikasinya Ya, aja ya Komunikasi, pelajarannya. ya. Kalau saya sih mungkin tidak jauh berbeda dengan Syahra. Pelajaran yang saya dapat itu kemarin
saya pas waktu wawancara, saya mendapatkan seperti nasihat atau masukan dari para juri bahwa saya ini harus mencari intonasi yang tepat ketika saya ini berbicara. Jadi pas wawancara ini saya boleh ceritakan sedikit ya Boleh, teman-teman. boleh. Jadi pas wawancara ini kemarin saya ini menjawab pertanyaan tapi dengan cepat gitu. Jadi mungkin juri ini tidak paham atau kurang bisa mendengar suara saya dengan jelas karena saya ini berbicara dengan cepat kayak kayak rapper gitu, kayak ngomong tapi lagi dikejar sama hantu. Jadinya saya ngomong itu cepat banget sampai kadangnya itu saya bisa belibet. Tapi sekarang sih saya sudah belajar untuk menemukan intonasi dan nada yang tepat buat saya. Jadi saya berlatih untuk berbicara tetapi perlahan agar mudah dipahami dan juga bahasanya meluas seperti itu. Oke, keren. Ya, banyak ya pelajaran yang bisa kalian Iya dapat nih sih. dari literasi ini. Pastinya dong. Oke, terakhir, harapan kalian buat literasi di sekolah ini ke depannya tuh apa? Oke, mungkin boleh di aku dulu ya. Kalau harapan aku sih selaku Duta Literasi periode 2025-2026, mungkin harapanku teman-teman ini bisa tertingkatkan lagi literasinya melalui kegiatan yang kita sudah rencanakan dan sudah kita pikirkan, dan diharapkan juga bahwa teman-teman ini minat dan bakatnya ini bisa tertarik juga untuk mengikuti kegiatan kita biar eh, yang generasi emas 2045 ini bisa segera terwujud dan Asik. terjadi di tahun 2045 ini, karena 2045 ini adalah waktu kita untuk meneruskan bangsa kita. Jadi saya ingin juga bahwa teman-teman ini menepati janji pada tahun 2045 ini. Itu deh. Kalau dari saya sih sama ya kayak Kak Gilang, kayak minta tolong untuk minat bacanya mohon ditingkatkan Iya. seperti itu. Terus mohon minta tolong dilaksanakan proker-proker kita gitu. Iya, benar, Betul-betul kan. Keren banget nih proker-prokernya. Teknologi banget. teknologi. Teknologi banget. Oke, apa kalian harus rajin membaca ya guys. Harus, Biar kita harus. makin kewujud Indonesia Emas 2045 ini. Harus. Tuh. Oke, mungkin cukup segitu dulu. Kalian nervous nggak sih? Waduh, kalau nervous sih kayaknya kalau dari aku ya, nervous sih boleh nervous dikit karena ini kayak sebenarnya kayak dialog biasa aja, tapi bedanya ini direkam sama bakalan dilihat sama banyak orang gitu, jadi Malu. agak deg-degan nanti kalau obrolan kita ada yang salah atau mereka yang nggak paham jadi malu gitu. Iya sih, Tenang gitu. aja, Agak dikat, deg-degan dikat. gitu. Oke deh. Terus saya sendiri juga nervous nih sebenarnya. Oke, tapi nggak apa-apa, udah bagus banget itu. kok. Oke. Ya, cocok sih jadi Si MC podcast kita. Lanjutin ya di Mm-mm. MC-nya. Ya. Thank you. Nanti gak sabar lagi lihat Airin nge-MC podcast. Nanti bakal aku pantengin terus. Iya. Oke, kalian juga. kok. Oke, kalian juga semangat ya. Oke, terima kasih. Oke, mungkin segitu dulu obrolan bareng dua duta literasi Spenamsa. Oke. Oke, thanks a lot buat kalian yang udah mampir. Kalian ganyeng, keren, teknologi abis ya. Terima kasih. See you di episode selanjutnya. Keep achieving, keep shining, and keep soaring with Soar Spenamsa on air.